Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Esther Armawati Giawa dan saya jurusan PAK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Kejadian sampai dengan 1 Samuel. Kitab yang pertama kita akan membahas yaitu tentang kitab Kejadian. Kitab Kejadian ditulis sesuai dengan tujuan Allah untuk memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman mendasarkan tentang dirinya, ciptaan, umat manusia, kejatuhan, kematian, penghakiman, perjanjian, dan janji penebusan melalui keturunan Abraham. Itulah yang dibahas di dalam kitab Kejadian. Selanjutnya kita mau bicara tentang kitab Keluaran, yaitu Keluaran menceritakan kisah tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka di Gunung Sinai, kembali menjalin hubungan perjanjian dengan mereka dan tinggal di tengah-tengah mereka di kemahnya. Selanjutnya kita mau bicara tentang kitab Imamat, yaitu Imamat merupakan kitab yang menetapkan akan batasan-batasan ritual maupun moral bangsa Israel. Karena Israel melayani Tuhan yang kudus, maka ia mengkehendaki bangsa mereka untuk memiliki kehidupan yang kudus juga. Kitab Imamat ini tidak berdiri sendiri sebagai karya terpisah. Itulah yang dibicarakan atau yang dibahas dalam kitab tersebut. Selanjutnya kita mau bicara tentang kitab Bilangan. Kitab Bilangan menceritakan kumpulan cerita atas peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Yahudi selama pengembaraan mereka di padang gurun selama 38 tahun dalam perjalanan mereka di tanah Kanaan. Selanjutnya kita membahas tentang kitab Ulangan. 410 tahun kitab ini menunjukkan akibat dari ketidaktaatan kepada Allah. Ulangan menyampaikan pesan terakhir Musa kepada Israel yang mendorong umat untuk mendengarkan Tuhan dan mengasihinya. Kesetiaan Israel terhadap perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan menjadi jalan menuju berkat bagi diri mereka sendiri dan semua orang di sekitar mereka. Itulah yang dibahas di dalam kitab Ulangan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Yosua. Apa yang dibahas di dalam kitab ini? Oke, Yosua menggambarkan kemurahan Allah yang telah memberikan negeri itu kepada bangsa Israel dan memberikan mereka kemenangan dalam pertempuran bangsa itu masih harus berjuang. Tetapi hasilnya sudah dapat dipastikan betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada umatnya. Selanjutnya kita mau bicara tentang kitab Hakim-Hakim. Isi dari kitab Hakim-Hakim meliputi suatu periode waktu yang panjang yang dimulai setelah kematian Yosua dan berakhir sebelum tampilnya Samuel dan pertobatan Saul sebagai raja. Ajaran utama kitab Hakim-Hakim ialah bahwa umat Israel dapat hidup hanya dengan setia kepada Tuhan Allah. Ya, sekarang kita membahas tentang kitab Rut. Dalam kitab Rut kita belajar bahwa tidak hanya setia kepada ibu mertuanya, saudara-saudara, ia juga taat. Naomi juga ingin Boaz menikahi Rut. Jadi ia mengatur segala-galanya dengan meminta Rut mengambil langkah-langkah diperlukan untuk menemukan seorang suami. Ya, itulah yang dibahas di dalam kitab Rut, yang dimana Rut kesetiaannya begitu luar biasa. Kita membahas tentang kitab 1 Samuel, yaitu 1 Samuel berisi tentang Hana dan Samuel. Dan pasal 8 sampai 31 menunjukkan kejatuhan Saul dan kebangkitan Daud. Dan dalam kitab 2 Samuel 1 sampai 20 mencakup perjanjian Allah dengan Daud dan kegagalan Daud. Dan pasal 21 sampai 24 menawarkan harapan akan datangnya Daud yang lebih dekat, yang lebih hebat. Itulah pembahasan dalam kitab-kitab dari Kejadian sampai dengan 1 Samuel. Salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ingrid Saumat Gerat. Saya prodi PAK. Saya akan menjelaskan tentang kitab 2 Samuel sampai Ayub. Kitab 2 Samuel memisahkan tentang pengurapan dan pemerintahan Daud sebagai raja Israel. Daud dikenal sebagai raja terbesar dalam sejarah Israel. Dan 2 Samuel mencatat peristiwa-peristiwa penting dan pemerintahan Daud selama 40 tahun, termasuk perbuatan Yerusalem dari suku Yebus dan penetapannya sebagai pusat politik. Kisah satu raja-raja merupakan
lanjutan dari kitab-kitab Samuel yang berisi tentang sejarah pemerintah raja-raja Israel. Sejarah yang dimuat dalam kitab ini dapat dibagi dalam 3 bagian: wafatnya Raja Daud dan pengangkatnya Salomo menjadi raja atas kerajaan Israel bersatu mengangkatkan Daud. Kitab 2 Raja-Raja. Kitab ini terdiri dari 2 bagian kisah sejarah dari kedua kerajaan mulai pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi. Kitab 1 Tawarik dibagi menjadi 3 bagian. 1 Tawarik 9 ayat 9 memuat silsilah penting. 1 Tawarik 10 ayat 29 menguraikan secara terperinci kisah Raja Daud dan sosok Mesias yang ideal. 2 Tawarik 1 ayat 36 diakhiri dengan refleksi tentang raja-raja Yahudi dan kisah berkaitan akhir. Kitab 2 Tawarik dimulai dengan riwayat pada masa pemerintahan Raja Salomo hingga ia mengangkat, diikuti dengan kisah pemberontakan suku-suku utara di bawah pimpinan Yerobeam melawan Raja Rehabeam. Kitab Ezra berisi 2 golongan rombongan kepulangan diri dari orang-orang buangan Babel. Gelombang pertama yang tiba di Yerusalem berusaha membangun kembali bait suci yang runtuh. Kitab Nehemia berisi tentang riwayat Nehemia yang dipercaya ditulis oleh dirinya sendiri dalam bentuk menyerupai autobiografi. Menurut tradisi, kitab ini ditulis antara tahun 431 sebelum Masehi sampai 430 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Ester menceritakan tentang kisah seorang anak yatim piatu yang cantik yang menjadi ratu Persia atas dorongan wilayah walinya Mordekhai, kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan persekongkolan di istana untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Kitab Ayub menerangkan tentang keadilan Tuhan dan penderitaan orang saleh. Kitab ini terdiri dari 42 pasal dan diperkirakan berasal dari abad ke-9 sebelum Masehi. Nama saya Meislan Suntradraha, Prodi PAK Mazmur sampai kitab Daniel. Isi kitab Mazmur amat bervariasi, tetapi intinya adalah tanggapan orang-orang beriman secara khusus adalah umat Israel kepada Tuhannya, baik dalam bentuk nyanyian ataupun doa. Kitab Amsal itu, teman-teman, adalah salah satu kitab mengajarkan tentang takut akan Tuhan adalah kitab Amsal. Khususnya Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Ada banyak pendapat mengenai penafsiran takut akan Tuhan dalam Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Nah, itu adalah kitab Amsal. Sekarang teman-teman kita masuk yaitu kitab Pengkhotbah. Nah, kitab Pengkhotbah adalah pengkhotbah menggambarkan bahwa tujuan dari kehidupan adalah mengenal Allah dan hidup taat pada perintahnya, yang merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu di dalam Allah. Nah, itu adalah kitab Pengkhotbah. Saat ini adalah kita masuk kepada kitab Kidung Agung. Nah, Kidung Agung ini bukan hanya tentang komitmen dan intiman ataupun dalam konteks pernikahan, namun juga berbicara tentang jenis hubungan yang Tuhan inginkan dengan umatnya. Itu dia yaitu kitab Kidung Agung. Nah, saat ini adalah kitab Yesaya. Nah, kitab Yesaya ini berisi firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bin Amos mengenai Yehuda dan Yerusalem. Nabi Yesaya diutus untuk mengajar orang Israel bertobat dan dari ketidakadilan. Itu adalah tentang kitab Yesaya. Nah, sekarang yaitu masuk kita kepada kitab Yeremia. Nah, kitab Yeremia ini, kitab Yeremia memuat masa datangnya firman Tuhan kepada Nabi Yeremia sejak tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia 627 sebelum Masehi sampai perbuangan ke Babel 586 sebelum Masehi.
ya selama sekitar 40 tahun. Nah, itu adalah menceritakan tentang kitab Yeremia. Saat ini kita masuk ke kitab Ratapan. Nah, kitab Ratapan ini berisi ratapan-ratapan atau jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi dan kehancuran serta masa pembuangan setelah. Tema utama kitab ini adalah ratapan atau berkabung atas kesengsaraan bangsa Yehuda yang telah jatuh ke dalam dosa dan kerusakan bait suci dan kitab suci yang memilukan tuntunan penghakiman Allah atas dosa Yehuda. Itu saja tentang kitab Ratapan. Nah, sekarang yaitu kitab Yeskiel. Ya, Yeskiel ini yaitu yang pertama, dia adalah menceritakan tentang peringatan kepada umat Israel bahwa Allah akan menghakimi mereka dan bahwa Yerusalem akan jatuh dan hancur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pesan dari Tuhan bahwa Ia akan menghakimi bangsa-bangsa yang menindas dan menyesatkan umatnya. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah penghiburan bagi Israel setelah jatuhnya Yerusalem dan janji tentang masa depan yang cerah. Nah, yang keempat adalah gambaran Yeskiel tentang bait Allah dan bangsa yang diperbaharui. Itu yaitu kitab Yeskiel. Nah, sekarang adalah kitab Daniel atau kitab yang terakhir yang menjadi tugas saya, yaitu kitab Daniel. Kitab ini menegaskan bahwa janji-janji Allah untuk memelihara dan mengembalikan umat perjanjiannya adalah sama pastinya dengan kerajaan Mesias yang akan datang, yang akan bertahan selama-lamanya. Kedaulatan Allah merupakan tujuan utama dari kitab Daniel. Shalom bagi kita semua. Nama saya Jura Sinarca Cibro, prodi saya PAK. Saya akan menjelaskan kitab Daniel. Daniel yaitu menegaskan bahwa janji-janji Allah untuk memelihara dan mengembalikan umat perjanjiannya sama pastinya dengan kerajaan Mesias yang akan datang, yang akan bertahan selama-lamanya. Kedaulatan Allah merupakan tujuan utama dari kitab Daniel. Yang kedua yaitu kitab Hosea. Kitab Hosea ini memberi gambaran dalam metafora tentang relasi antara Tuhan Allah dengan umatnya. Bilangan Hosea 1-3 menghadirkan Tuhan sebagai suami yang mencintai istrinya. Hosea 11 menggambarkan Tuhan sebagai orang tua yang mampu membuktikan bahwa cinta dan belas kasih itu mengampuni dan mengatasi kemarahan. Yang ketiga yaitu kitab Yoel. Kitab Yoel memberitakan tentang bencana yang menimpa umat Israel dan ajakan Nabi Yoel kepada imam dan seluruh imam untuk bertobat. Bencana alam merupakan pendahuluan sebagai datangnya hari Tuhan untuk akhir zaman. Yang ketiga, kitab Amos. Kitab Amos ini menceritakan tentang berdaulat atas ciptaan dan perjanjian yang menghakimi tentang penghakiman atas umat Israel yang tidak taat, namun mengumumkan harapan kerajaan masa depan bagi umat manusia dan umat Allah. Kitab Obadja yaitu menceritakan tentang bagaimana relasi Israel dengan Edom dan mengenai hari Tuhan secara garis besar, yaitu kitab ini menyampaikan pesan mengenai pembalasan Allah dan melakukan terhadap orang Yehuda. Yang selanjutnya yaitu kitab Yunus. Yunus yaitu hubungan antara Allah dengan nabinya, mempelajari tentang panggilan Yunus di mana Allah memanggil Yunus untuk memberitakan pertobatan kepada Niniwe dan respon Yunus terhadap panggilan Allah dalam sepanjang kitab Yunus. Yang selanjutnya yaitu kitab Mika. Kitab Mika yaitu Nabi Mika orang Manasye Gad. Mika yaitu sejamat dengan Yesaya dan Moreshet, sebuah desa di Yehuda di kerajaan Israel Selatan. Ia sangat yakin bahwa menghadapi bencana Israel yaitu seperti yang diumumkan oleh Amos tentang kerajaan utara. Selanjutnya yaitu kitab Nahum. Kitab Nahum yaitu sebagai pesan Tuhan kepada kejatuhan bangsa Asyur yang telah membuat sejumlah bangsa menderita, termasuk bangsa Israel. Nahum ini juga hanya membahas mengenai kejatuhan Niniwe, yaitu ibu kota Asyur, dan tidak pernah berbicara mengenai dosa-dosa Israel. Selanjutnya yaitu kitab Habakuk. Kitab Habakuk yaitu Nabi Habakuk. Orang benar akan hidup karena percaya. Terdapat di dalam Habakuk 2 ayat 4. Kitab ini juga mengatakan tentang bagaimana berita dan tema utama dalam kitab Habakuk, serta mengutip tentang bagaimana Rasul Paulus dalam surat-suratnya untuk menguatkan iman jemaat di Galatia. Terdapat di dalam Roma 1 ayat 17, di Galatia 3-11. Yang selanjutnya itu kitab Jefanya. Kitab Jefanya juga menekankan bahwa orang-orang yang setia terhadap Tuhan merupakan orang-orang yang merupakan pilihan Tuhan. Mereka akan terhindar dari murka
Allah. Selain hari Tuhan, tema teologis adalah dosa. Hari Tuhan membawa pengharapan bagi bapa yang setia, tetapi juga membawa hukuman bagi yang tidak setia. Demikian presentasi saya yang saya bawakan dari kitab Daniel sampai kitab Zefanya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Octavianus Marubu, saya jurusan PA. Nah, saya saat ini mempresentasikan tentang kitab Hagai sampai kitab Roma, berbicara tentang apa. Nah, saat ini saya akan membagikan dengan kita yaitu kitab Hagai berbicara tentang kitab mengajarkan bahwa pembangunan rumah ibadah kepada Allah adalah suatu perbuatan yang berkenan di hadiratnya dan akan mendatangkan berkat. Itu berbicara tentang kitab Hagai. Dan yang selanjutnya kita mendengarkan tentang kitab Zakaria. Nah, kitab Zakaria adalah bagian dari kitab 12 nabi yang berbicara banyak tentang nubuat dalam pembangunan kembali bait suci. Itu adalah berbicara tentang kitab Zakaria. Dan yang selanjutnya tentang kitab Maliaki. Isi dari kitab ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu Maliaki 1 dan Maliaki 2 berkaitan dengan dosa bangsa Israel. Bagian yang kedua yaitu Maliaki 3 dan Maliaki 4 berkaitan dengan penghukuman yang akan menimpa orang yang berdosa. Itu adalah tentang kitab-kitab perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru, kitab Matius ini berbicara tentang isi pokok Injil Matius, berbicara tentang kehidupan dan ajaran Yesus seperti kedua Injil sinoptik lainnya. Itu adalah kitab Matius. Yang selanjutnya kitab Markus. Kitab Markus ini berkaitan dengan pelayanan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan sebuah kisah yang bergerak cepat yang sering kali berfokus pada perbuatan-perbuatan juru selamat yang penuh kuasa. Itu adalah kitab Markus. Dan yang selanjutnya kitab Lukas. Kitab Lukas ini berbicara tentang pendahuluan. Macam ini membuat para ahli berkesimpulan bahwa Injil Lukas sangat dipengaruhi oleh karya sastra. Dan ketika Lukas menuliskan Injilnya, ia bermaksud menceritakan kisah hidup Yesus dari lahir sampai wafat dan kebangkitannya. Itu adalah tentang kitab Lukas. Yang selanjutnya berbicara tentang kitab Yohanes. Kitab Injil Yohanes kaya dan ajaran dengan beberapa tema atau mengenai keilahian Yesus sebagai putra Allah, perdamaian Kristus, kehidupan kekal, Roh Kudus, perlunya dilahirkan kembali, pentingnya mengasihi orang lain, dan pentingnya percaya kepada juru selamat. Itu adalah kitab Yohanes. Dan yang selanjutnya kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan sejarah gereja Kristen awal selepas kenaikan Yesus Kristus atau surga. Dan kisah ini menjelaskan bagaimana pengikut Yesus Kristus dipimpin oleh Roh Kudus menyebarkan berita baik tentang Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan penghujung bumi. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu adalah kisah kitab para rasul. Ini yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kitab Roma. Kitab Roma ini memiliki 4 bagian utama. Pasal 1 sampai 4 itu memperkenalkan perlunya penyelamatan manusia. Dan pasal yang ke-5 sampai ke-8 berfokus pada bagaimana Yesus membentuk keluarga perjanjian baru. Pasal 9 sampai 11 menjelaskan bagaimana Allah tidak akan menyerahkan pada umat perjanjiannya. Inilah hasil presentasi saya teman-teman tentang dari kitab Hagai sampai Roma. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya
Putri Ningsih Samaloisa, dan saya jurusan PAK. Di sini saya akan menceritakan dari 1 Korintus. Dalam 1 Korintus kita belajar bahwa Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus telah menggenapi hukum Musa. Paulus menekankan pentingnya menaati hukum-hukum Allah. 1 Korintus 7 ayat 19, di bawah hukum Kristus. 1 Korintus 9 ayat 21, agar dapat menerima berkat keselamatan melalui Injil. Secara umum, teks dari kitab 2 Korintus mengungkapkan beberapa tujuan dari surat ini untuk mengungkapkan rasa syukur kepada dan memperkuat para orang suci yang telah menggenapi secara positif suratnya sebelumnya, untuk memperingatkan tentang para guru palsu yang merusak ajaran-ajaran Kristus yang murni. Galatia memuat presentasi tertulis Paulus yang paling awal mengenai ajaran pembenaran kita bukan dibenarkan melalui pelaksanaan hukum Musa, namun oleh iman kepada Yesus Kristus. Surat tersebut membandingkan perbuatan daging dengan buah roh. Galatia 5 ayat 16-25. Efesus ini berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dalam surat ini penulisnya menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam baik yang di surga maupun yang di bumi menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Filipi 1, Paulus mengungkapkan rasa syukur untuk penanganan para orang suci di Filipi. Dia mengajarkan bahwa pertentangan yang dia alami dalam melayani Tuhan, termasuk pemenjaraannya, telah memajukan perkara Injil. Dia menghimbau para anggota gereja untuk berdiri teguh dalam kesatuan dalam membelah iman. Surat Paulus untuk jemaat Kolose menggambarkan secara keseluruhan pemahaman teologi untuk menolong pembacanya menemukan manusia yang asli dan kematangan spiritual yang sesuai dengan keinginan Tuhan untuk umatnya. Tuhan itu memberikan penghakiman yang adil dan bijaksana. 1 Tesalonika 1:3, Paulus mengungkapkan apresiasi besar bagi para orang suci di Tesalonika. Dia mengingatkan para pembacanya tentang pelayanannya yang ramah di antara mereka dan mengungkapkan sukacita atas kesetiaan mereka. 2 Tesalonika 2, Paulus mengoreksi gagasan keliru bahwa kedatangan kedua telah terjadi dan bernubuat bahwa kemurtadan akan terjadi sebelum kembalinya Tuhan. Dia mendorong para orang suci di Tesalonika untuk tetap setia. 1 Timotius, Paulus memperingatkan terhadap ajaran palsu. Dia bermega dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengulurkan belas kasihan yang besar untuk menyelamatkan. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lispre Finance Samadgerat. Saya prodi PAK. Saya kuliah di STTOI di Kalang. Di sini saya akan menjelaskan, membagikan kepada saudara-saudara dari kitab 2 Timotius sampai kitab 2 Yohanes. 2 Timotius adalah surat kedua Paulus kepada Timotius, menekankan kuasa yang datang dari Tuhan, memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus. Bisa kita lihat dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Itu juga memuat nubuat tentang masa yang sukar yang akan ada di zaman Paulus dan Timotius, seperti juga di zaman terakhir. Bisa kita lihat dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-1 sampai ke-7. Kitab Titus menyediakan bukti yang paling awal bahwa gereja telah ditegakkan di pulau Yunani, Kreta, di laut Mediterania. Bisa kita lihat dari Titus 1 ayat 5. Titus memiliki tanggung jawab memanggil uskup-uskup baru di pulau itu. Pulau mendaftar beberapa kualifikasi rohani bagi uskup. Bisa kita lihat dari Titus 1 ayatnya yang ke-6 sampai 19. Kitab Filemon, secara umum surat ini berisikan permohonan Paulus kepada Filemon agar Filemon berbaik hati kepada Onesimus, budaknya yang melarikan diri. Filemon sendiri adalah seorang Kristen terkemuka yang rupanya menjadi anggota jemaat di Kolose. Paulus mengirimkan surat ini bersamaan dengan surat kepada jemaat Kolose. Lanjut, Kitab Ibrani. Kitab Ibrani bersaksi tentang keunggulan Yesus Kristus. Dia lebih besar daripada para malaikat dan memiliki nama yang lebih unggul dan
pemanggilan yang lebih tinggi. Para malaikat adalah hamba Allah, tetapi Yesus Kristus adalah putranya. Lanjut kitab Yakobus. Yakobus, inti dari keseluruhan surat ini adalah menguraikan berbagai pokok pandangan Kristen seperti kekayaan dan kemiskinan, godaan, kelakuan yang baik, prasangka iman dan perbuatan, ucapan-ucapan mulut, kebijaksanaan, pertengkaran, keungkuhan dan kerendahan hati. Hal menyalahkan orang lain membual kesabaran. Kita lanjut dari 1 Petrus. Setiap pasal dari kitab 1 Petrus berbicara tentang pencobaan atau penderitaan, dan Petrus mengajarkan bahwa dengan sabar menanggung pencobaan adalah jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan akan membantu orang percaya memperoleh keselamatan jiwa. Bisa kita lihat dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Lanjut kita buka dari 2 Petrus. 2 Petrus memperingatkan para anggota gereja akan para nabi palsu dan guru-guru palsu yang akan datang ke antara mereka dan mengupayakan untuk menyesatkan para orang suci. Para guru yang jahat ini akan menyangkal Tuhan dan berbicara jahat mengenai jalan kebenaran. Bisa kita lihat dari 2 Petrus 2 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah adalah dasar dari semua kesabaran. Kita diperintahkan untuk mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan jalan mengutus Yesus Kristus agar menjadi pendamaian bagi dosa-dosa manusia. Sedangkan 2 Yohanes mengingatkan gereja tentang perintah untuk saling mengasihi. Dia memperingatkan tentang para guru palsu dan penipu dalam gereja serta menasihati para anggota gereja untuk tidak memperkenalkan mereka tetap berada dalam jemaat mereka. Sekian dari penyampaian saya. Semoga saudara-saudara dapat terberkati. Lebih kita lagi belajar dalam kitab-kitab selanjutnya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, salam. Perkenalkan, nama saya Firman Waru. Saya jurusan 4. Jadi teman-teman saya atau jurusan 4 tingkat 3 sudah memaparkan bagaimana peristiwa atau menceritakan tentang apa yang terjadi dalam Kejadian sampai Wahyu. Jadi kami sudah memaparkan dan kami juga sudah melihat dan membaca Alkitab, dan saat ini saya akan menyimpulkan firman Allah adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, menceritakan tentang penciptaan, tentang jatuh dalam dosa, tentang penebusan, dan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Shalom.